Halo warganet, ada apa hari ini? Saya Ira Kusno. Hari ini saya bersama seorang teman namanya Kendar Tanti yang dengan keluarganya baru pindah dari Paris, Prancis ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dan karena ini masa pandemi, seperti banyak di negara lainnya, Malaysia juga menerapkan karantina untuk para pendatang yang baru masuk. Gimana sih suasana karantina di Kuala Lumpur? Yuk kita dengerin cerita Kendar. Halo Kendar. Hai Ra, salam dari Kuala Lumpur. Ini hari ke-13 loh, saya kayaknya merayakan kemerdekaan Indonesia dengan sepenuh jiwa dan raga. Ini soalnya besok hari ke-14 itu hari pembebasan saya. Jadi kalau kita di sini selama karantina itu kan semuanya dikelola oleh pemerintah ya kalau di Malaysia. Jadi kayak PCR test gitu, petugas dari Kementerian Kesehatan gitu datang ke kamar kita, terus kita di depan kamar gitu dites ya. Nah hasilnya itu ternyata di sini cukup lama, padahal kalau di Perancis tuh saya cuma nunggu 3 jam udah langsung dapet, di sini ternyata 2,5 hari ya, dan hasil itu cuma menunjukkan bahwa kita negatif. Udah begitu aja, nggak ada informasi tentang angka-angka dan kondisi badan kita dan berapa sih derajat segala macam yang mereka ukur itu nggak ada sih, cuma langsung dibilang negatif gitu aja. Kalau di Indonesia itu juga kalau kita negatif nggak ada keterangan yang lain, Ken. Kalau di Prancis memang ada? Ada sih keterangannya gitu, terus ada barcode-nya. Jadi kita itu bisa dokumentasikan itu di aplikasi yang kalau di Prancis tuh wajib pakai ya untuk bisa masuk ke pasar, ke restoran, ke mall gitu ya, ke sinema, ke teater gitu kan harus punya app itu. Kalau enggak ya kelarlah hidup lu di rumah aja gitu ya. Jadi sebenarnya ketentuan resmi pemerintah Malaysia terhadap pendatang yang baru itu seperti apa sih, Ken? Satu, orang itu kalau mau masuk ke Malaysia harus punya izin untuk masuk. Nah, izin ini harus dilamar ya secara online gitu. Kemudian setelah itu udah dapat, barulah kita bisa booking hotel karantina kita. Nah, paketnya itu harus termasuk juga angkutan kita dari bandara, nggak boleh dijemput orang atau ngurus taksi sendiri. Jadi paket yang kita bayar itu termasuk PCR test 2 kali, kemudian hotel dan juga transportasi. Nah setelah itu kita keluar dari bandara itu ya, bukan dari bandara sih, dari pesawat itu udah ditunggu banyak petugas. Kita harus menunjukkan sudah install aplikasi namanya MySejahtera gitu. Nah di situ ada data kita. Kemudian kita harus tes PCR di airport saat itu juga dan menunjukkan bukti vaksinasi kita dari luar negeri. Setelah itu kita langsung deh digiring ke hotel kita ya dengan mobil yang udah memang kita booking gitu, dan 14 hari itu kita wajib ya menandatangani semacam kontrak gitu ya bahwa kamu janji nggak akan keluar dari kamar, terus nggak bisa pesen makanan dari luar kecuali yang udah disetujuin oleh pihak manajemen yang mengelola karantina kita gitu. Berarti sebenarnya boleh pesen makanan dari luar. Itu kalau pesen, kalau di kita kan ada ojek online gitu ya, di sana juga ada yang beroperasi semacam itu. Itu boleh nggak, Ken? Jadi pesennya itu hanya boleh dari, saya nggak sebut nama ya, soalnya nanti dikira endorse gitu, dari merek yang kita mungkin sudah kenal ya di Asia Tenggara gitu, pizza, kemudian juga makanan siap saji, burger gitu ya. Hanya boleh dari outlet itu. Nah saya datang dari Eropa gitu ya, jadi bayangin pizza sama burger itu bukan daftar yang saya kangenin kan bakso, siomay, batagor gitu ya, padang gitu. Nah itu kan nggak ada semua dan nggak boleh. Pelajaran yang bisa ditarik dari karantina ini apa? Saya itu ngerasa bahwa sudah tidak ada zamannya lagi kita itu mengeluh untuk hal-hal semacam ini. Jadi saya belajar banyak ini ya untuk tidak pernah mengeluh untuk hal-hal yang sudah saya ketahui dari awal. Ini konsekuensi saya. Bye, Kendar. Bye, take care. You too.